Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Substanto. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu terkait dengan hukum waris di Indonesia. Ya, Eh, memang ini nanti tidak bisa kita lakukan pembahasannya dalam satu atau dua kali pertemuan ya. Ini untuk lebih paham itu nanti harus kita lakukan di beberapa pertemuan. Nah, oke, rekan Mas Sosial. Berikut adalah diagram waris ya, bukan hasil dari istimewa ulama. Istimewa ulama itu apa? Istimewa ulama itu adalah berkaitan dengan pembahasan dari para alim ulama terkait dengan hukum-hukum yang mungkin belum diatur di dalam Al-Quran hadis atau mungkin sudah diatur tapi perlu ada penafsiran. Penafsiran inilah yang dilakukan oleh para ulama. Mereka berkumpul kemudian bersama-sama ya. Kalau di NU itu kita mengenal ada namanya Batsaul Masail, jadi untuk menentukan hukum. Nah, digambar dengan warna merah, warna kuning itu adalah pewaris. Pewaris itu adalah orang yang meninggal, ini adalah bagian mewarisnya. Pewaris itu di atas dia punya ayah, punya ibu. Untuk yang garis ayah itu kita berikan warna coklat muda. Tentu yang garis ibu itu kita berikan warna yang biru. Nah, yang ahli waris pertama itu nanti atau Zawaul Furuj itu bisa dibilang pertama itu adalah ayah ibu dari si pewaris, istri atau saudara kandung, kemudian bisa ada anak baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ke samping itu ada saudara sekandung laki-laki perempuan, kemudian saudara seibu lain ibu ya, kemudian laki-laki atau perempuan, kemudian seibu lain ayah. Saya nanti agak lupa keliru nanti. Nah, eh cara pembagiannya yaitu kita kenal di Tawa'il Furuj. Pembagian dalam harta warisan itu apabila kita mengetahui zawil furujnya atau yang paling berhak. Satu, yang kedua adalah harta warisan itu telah dimurnikan. Dimurnikan itu maksudnya apa? Sudah dipisahkan mana harta bersama, kemudian mana harta dapatkan dari keturunan, kemudian ada utangnya sudah dihitung, kemudian biaya untuk selama sakit, selama proses pemakaman dan seterusnya. Untuk menghitung bagian Zawil Furuj itu perlu diketahui ya atau ditetapkan adanya kelipatan persekutuan kecil dalam warisan Islam atau dikenal dengan namanya asal masalah. Asal masalah ini di dalam hukum Islam itu ada eh, tujuh ya. Pertama adalah asal masalah dua, asal masalah tiga, asal masalah empat, enam, delapan, 12 serta asal masalah 24. Ya. Apa itu asal masalahnya? Kalau asal masalahnya adalah kelipatan persatuan terkecil dari kewarisan Islam. Nah, bagi contohnya ya, misalkan berapa sih asal masalah yang digunakan untuk menghitungnya ya atau mengetahui itu tergantung dari porsi bagian para ahli waris dari zawil furud. Contoh misalkan ahli warisnya adalah ayah dan janda. Ya. Ketentuan ayah itu mendapat sepertiga. Ini jika pewaris tidak punya anak. Ya, ayah itu ayah dari si meninggal ini tadi ya, si pewaris ya. Kemudian janda itu dapat seperempat jika tidak punya anak. Maka asal masalah digunakan adalah 12. Kenapa 12? Coba kita hitung kembali tadi ya. Di asal masalah 2 ya. Ini coba dikembalikan ya. 2, 3, 4. Nah, dari asal masalah itu misalnya gini. Kenapa di 12? Maka dibagi dengan penyebutnya misalkan. Sepertiga ya sama seperempat. Berarti yang 3 dan 4 angkanya. Nah, yang dapat dibagi dengan 3 4 itu berapa? Misalkan 2 tidak bisa dibagi 3 atau 4 bahkan tidak bisa. Maka dan kita naik. Asal masalah 4 bisa nggak dibagi 4? Bisa ketemu satu, tapi dibagi 3 nggak bisa. Dan yang kedua, berikutnya asal masalah 6. Dibagi dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Tapi dibagi 3 masih bisa.
Kemudian asal masalah 8. Asal masalah 8 itu berarti dibagi 3 bisa enggak? Enggak bisa. Bagi 4 masih bisa. Kemudian asal masalah 12. Dibagi 3 bisa ketemu dengan angka 4. Kemudian asal masalah 4 dibagi 12 bisa. 24 juga bisa. Nah, meskipun 24 itu bisa, karena untuk menghitung asal masalah ini adalah berdasarkan kelipatan persekutuan terkecil, nah, maka 12 dan 24 terkecilnya berapa? Terkecilnya 12. Sehingga untuk menentukan asal masalah dari ahli waris ayah dan janda ini adalah kalau ayah sepertiga, seperempat, maka 12 ketemunya. Maka digunakan adalah angka 12. Nah, selanjutnya ternyata bagian dari masing-masing zawil furud itu nanti dikalikan dengan asal masalahnya. Sehingga akan diketahui berapa besar bagiannya dari harta warisan yang telah dimurnikan. Nah, ini sebenarnya harus bagian waris masing-masing harus zawil furud harus diketahui jumlahnya dan diberikan terlebih dahulu baru diberikan sisanya diberikan kepada asoba. Nah, asoba itu apa? Asoba itu jika jumlahnya lebih dari satu orang, maka mereka akan berbagi sesuai dengan derajatnya. Dia ada derajat satu, 2, 3. Nah, kalau derajat sama, maka akan berbagi sama rata. Namun, jika derajatnya beda, akan dibagi sesuai perbandingan. Asobah jika jumlahnya seorang, maka sisanya harta diberikan kepada dirinya. Jadi, tidak ada orang lain ya, sisa harta itu akan diberikan kepada asobah. Contoh misal, ahli waris terdiri dari ada ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Ibu sebagai zawil furud, karena dia punya anak, maka mendapat bagian seperenam. Ibu ini ibu yang pewaris ya. Untuk asal masalahnya, 6. Kenapa 6? Ibu mendapatkan bagian satu, sisanya 5. Dan akan dibagi untuk masing-masing anak laki-laki dan perempuan perbandingan 2 dibanding satu. Jadi untuk anak laki-laki 5 dikali 2 per 3, anak perempuan berarti 5 dikali 1/3. Ini itu asobah, ya, 1/6. Contoh misalkan, ini Pak Tono meninggal dunia. Dia meninggalkan harta yang telah dimurnikan itu dapat kurangi biaya untuk selama sakit, selama meninggal dunia, mengurusan jenazah dan lain-lain, utang itu sisa hartanya adalah yang sudah murni adalah 200 juta. Sedangkan kerabat yang masih hidup itu adalah ada ibu, ada ayah, ada kakek, dia punya istri, ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan serta satu saudara laki kandung. Nah, bagaimana pembagian ahli warisnya atau harta warisannya? Dapat berapa sih masing-masing dari ahli waris? Nah, maka kita harus bisa membuat perhitungan. Dari kerabat yang masih hidup ini, apakah semua bisa dihitung sebagai ahli waris? Apakah tidak ada hijab atau penghalang, ya, atau hal yang menyebabkan eh, terputusnya hak atau terkurangnya hak dari masing-masing bagian ahli waris. Nah, maka di sini kita dapat sampaikan bahwa kakek itu tidak dapat ahli waris, tidak menjadi ahli waris. Karena apa? Dia terhalang oleh ayah dan ibu dari si pewaris. Karena sudah punya anak, maka ayah ibu dapatnya seperenam. Kalau dapatnya kan dia dapat sepertiga, ini dapat seperenam. Demikian juga dengan istri. Ya, kan ada anak, maka eh, dia mendapatkan bagian adalah 1/8. Asal masalahnya berapa? 24. Dari mana menghitungnya 24? Maka kita menghitungnya berdasarkan dari 24 dibagi 8, 24 dibagi 6 itu bisa semua. Kalau 12 nggak bisa. 12 dibagi 6 nggak bisa. Ya masih bisa ya satu. Kalau yang eh, 1/8 nggak bisa. Sehingga ketemunya adalah 24. Nah, jumlahnya adalah 11/24. Nah, 11/24 itu ya kita bisa menghitungnya dari sisanya adalah 13/24 ya untuk asobah
Artinya Pak Jumlah itu apa? Anak, ya anak itu laki-laki dapat 2/3 dikali 13, 24. Perempuan dapat sepertiga kali 13/24. Hitungannya adalah menjadi ini. Kakek setelah laki gandum tidak mendapat warisan yang terhijab. Kakek dijawab oleh ayah, setelah gandum dijawab oleh anak laki-laki, anak perempuan, dan ayah. Sehingga bagian masing-masing istri 3/24, ya, 25 juta. Ayah ibu masing-masing 33 juta. Ya. Kemudian anak laki-laki 2/3 dikali 13/24, maka menjadi 72 juta. Anak perempuan dapatnya 36 juta rupiah. Ini untuk perhitungan mengenai berapa bagian masing-masing ya ini. Ya, kemudian terkait aul. Aul ini adalah permainan naik. Kalau menurut fuqaha itu artinya bertambahnya jumlah bagian dari faraid atau berkurangnya nasib atau bagian dari ahli waris. Jadi di sini konteksnya adalah harta yang di bagian telah habis, sedangkan ahli warisnya masih banyak. Terus bagaimana caranya? Maka itu harus dinaikkan asal masalahnya sehingga harta waris itu menjadi mencukupi untuk dibagi. Nah, kalau kita bicara misalkan asal masalah, misalnya ini ada seorang meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami, dua orang saudara kandung perempuan, dua orang saudara laki-laki si ibu. Nah, maka menghitungnya adalah suami itu mendapat setengah, saudara dapat 2/3, laki perempuan, pria, perempuan ya, dan laki-laki dapat sepertiga. Oleh karena itu, maka suami menjadi 3/9. Asal masalahnya 6 ya. 3/9 dinaikkan. Ya, dia akan dinaikkan. Kemudian perempuan menjadi 4/9 dan dua saudara laki-laki seibu menjadi 2/9. Ya, itu lebih besar daripada 6. Nah, sedangkan yang makna rat itu kembali atau dikembalikan, yang berarti berkurangnya asal masalah dan bertambahnya jumlah bagian. Jadi asal masalahnya dikurangi. Misal dalam satu keadaan para wali waris telah menerima haknya masing-masing, tapi ternyata warisan masih tersisa, sementara tidak ada waris yang lain, maka harta warisan dikembalikan kepada zawil furud sesuai bagian masing-masing. Tapi untuk proses serat ini ada persyaratan, yaitu adanya rat, itu adalah adanya ashabul furud, kemudian tidak ada asobah, terdapat sisa harta warisan. Ya, jadi ada ashabul furud, berarti kembali ke ahli waris tadi, kemudian tidak ada asobah, tidak ada yang menghalangi, kemudian terdapat sisa warisan. Untuk menyelesaikan rat pertama adalah mencari bagian dari masing-masing ashabul furud untuk menentukan masalah, untuk mengetahui bagian masing-masing. Kemudian menjumlahkan bagian masing-masing ahli waris dan jumlah bagian itu menjadi asal masalah yang baru. Contoh misalkan meninggal, ya seorang meninggal itu dengan ahli waris seorang ibu, kemudian satu orang saudari kandung dan satu orang saudari saya. Ya, saudari kandung itu dapat setengah, saudari saya dapat seperempat. Ya, nanti jadi satu, ya dikurangi, kemudian tiga dan satu, menjadi lima. Asal masalah barunya menjadi lima. Nah, karena itu nanti ibu menjadi 1/5, saudari perempuan ini 3/5, dan saudari saya menjadi 1/5. Ini untuk menghitung rats. Ya. Saya kira itu ya untuk yang hari ini nanti kita pada pertemuan mendatang di kampus kita mungkin bisa bertukar pikiran nanti mendiskusikan kenapa sih bisa ketemu angka 5, kenapa tadi bisa ketemu bagi 11/24. Nah, nanti kita akan sampaikan pada saat pertemuan secara langsung. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.